Hai semuanya, Assalamualaikum. Oke, hari ini adalah video yang berbeda, nggak ada DIY dulu. Nah, jadi hari ini aku mau share nih ke teman-teman di rumah. Ikhtiar aku selama kehamilan ini ngapain aja, dan kebetulan ini tuh pas banget 36 weeks kehamilan aku. Dan hari ini tepatnya juga aku mau berangkat untuk yoga nih teman-teman. Jadi aku mulai yoga itu di TM kedua. Nah, ini adalah daerah tempat klinik dimana aku akan melakukan yoga, dan juga insya Allah semoga Allah lancarkan. Aku juga akan rencananya ngelahirin di sini teman-teman. Jadi sebelum aku datang ini tuh udah didaftarin online sama teman aku, dan sekarang tuh kita daftar ulang gitu. Nah di sini kita langsung aja ke klinik, terus nanti akan dicek tensinya dan juga berat badannya nih teman-teman. Oke, ini aku udah di ruangan yoga. Jadi klinik dan tempat yoganya tuh berbeda beberapa rumah gitu. Nah, ini tempat favorit aku, pasti di ujung-ujung kayak gini. Nah, ini teman aku udah datang. Kita tuh kenalan di klinik, dan kebetulan HPL kita tuh cuma beda beberapa hari aja. Cuma teman aku ini anak yang kedua. Aku sering banyak tanya banget sama teman aku karena dia lebih berpengalaman gitu kan. Dia anak pertamanya, dan ini anak keduanya, dia juga rencananya mau lahiran di klinik yang sama. Oke, aku sedikit cerita dulu ke teman-teman di rumah. Nah, jadi aku menemukan klinik bidan Eri itu sebenarnya dari Instagram. Nah, jadi aku kan nge-follow bidan kita tuh teman-teman, di mana ownernya tuh bidan Yesi. Dan kebetulan banget aku tuh baca-baca komentar gitu, dan ada yang nanya tuh, ada nggak cabangnya di Depok? Terus dibalas tuh sama bidan Yesi dan ngetak bidan Eri. Akhirnya dari situ aku nge-follow dan kepo-kepo. Dan ya udah deh aku memutuskan untuk yoga di sini aja kayak gitu. Karena di sini aku tuh tinggal sendiri teman-teman, gak ada teman sama sekali, cuma sama suami aja berdua. Dan ya udah aku berani-beraniin aja yoga sendiri, nggak ada temennya. Dan akhirnya ketemu sama teman aku yang ini nih, karena juga beliau anak rantau juga, jadi sama-sama klop gitu deh kalau cerita. Dan untuk biaya sekali yoga ini adalah 150.000. Fasilitasnya udah dapet matras yoga, bantal, dan tempatnya juga bersih banget. Dan sehabis yoga kita tuh langsung diperiksa sama bidannya. Jadi kayak free konsultasi gitu. Dan di sana tuh aku seneng banget karena bidannya tuh bener-bener mengafirmasi positif banget ya teman-teman. Karena aku tuh tipe orang yang takut akan namanya melahirkan gitu. Cuma karena bidannya, bukan cuma bidan Eri sih, semua bidan-bidan di situ tuh bener-bener orang-orang itu ramah-ramah. Pokoknya enak banget deh di situ. Aku sebagai manusia hanya bisa berencana, berdoa, dan berusaha. Hasil akhirnya serahkan sama Allah. Mudah-mudahan persalinan aku lancar, dan teman-teman di rumah yang juga lagi menunggu kelahiran juga lancar ya teman-teman. Di video ini juga aku nggak ada niat pamer ataupun ria akan kehamilan, nggak sama sekali. Aku cuma pengen share aja nih ke teman-teman di rumah. Ikhtiar aku selama hamil ini apa aja selain berdoa, dan ini adalah usaha aku teman-teman. Mudah-mudahan kelahirannya normal dan lancar. Nah, karena udah 36 minggu, jadi aku disaranin sama bidannya untuk seminggu sekali datang ke klinik, sekaligus yoga. Tapi di rumah juga disaranin, atau PR-nya dari bidan itu aku harus banyak jalan, yoga di rumah, main gym ball. Pokoknya PR dari bidan harus banyak-banyak gerak dan minum air putih yang banyak. Mungkin teman-teman subscriber aku yang lama ada juga nih yang samaan kayak aku gini, yang usia kehamilannya udah 36 weeks atau udah TM3 kayak gini. Aku doain semoga kalian lancar-lancar waktu lahirannya, dan doain aku juga ya. Bener-bener deh ini tuh deg-degan banget menunggu hari-hari menjelang persalinan, tapi sekaligus happy juga karena bentar lagi insya Allah bakal ketemu sama dede bayinya. Oh ya, video ini tuh aku tag beberapa waktu yang lalu, dan hari ini aku baru sempat ngedit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silahkan diambil sisi positifnya aja. Oh ya, aku yoga itu mulai pukul 9 pagi, biasanya hari Sabtu aku mulai yoga, dan selesainya itu kurang lebih jam 12.
Nah itu tadi adalah video yoga aku, sorry banget kalau kepotong-potong karena kalau aku edit itu kepanjangan banget. Dan malam jam 7-an aku langsung kontrol ke dokter nih teman-teman, karena udah 36 weeks. Jadi jadwal aku untuk kontrol ke dokter. Nah ini aku langsung daftar ulang aja. Aku cuma bawa buku pink, terus nanti dicek tensi dan juga berat badannya sama mbak-mbak yang ada di depan ruangan dokternya kayak gini. Jadi sebelum datang kita harus daftar online dulu. Jadi kalian bisa follow Halomed, dan dulu tuh namanya Halo Bumil sih setahu aku, dan sekarang udah ganti nama gitu. Nah jadi kita daftar ulang di situ via website. Terus nanti kita daftar ulang deh ke kliniknya. Nah ini tuh kebetulan praktik dokternya itu ada di Kimia Farma. Nah Halo Bumil atau Halomed ini tersedia untuk seluruh Indonesia. Jadi pada saat teman-teman di rumah mau melakukan pendaftaran, nanti tinggal search aja kota tempat teman-teman mau melakukan konsultasi ke dokter kandungan kayak gitu. Nah, untuk macam-macam USG-nya di sini tuh tersedia USG 4D, 2D dan juga transvaginal nih teman-teman. Untuk USG 4D harganya 220.000, 2D 175.000 dan transvaginal 220.000. Menurut aku harganya lumayan terjangkau, tapi ini belum termasuk vitamin. Kalau misalnya kita diresepin untuk vitamin, langsung aja dia turun ke bawah karena di bawahnya itu langsung apotek. Nah, ini aku lagi nunggu dan aku adalah peserta pertama. Tapi di pendaftaran online aku tuh nomor 4, cuma nggak tahu ini ada yang datang apa enggak karena di luar tuh hujan deras banget. Dan akhirnya aku dipanggil juga. Nah ini aku di USG 2D dulu. Nah dokter-dokter yang ada di Halo Bumil ataupun Halomed ini tuh bener-bener enak banget. Dan aku suka nyaman sama dokter-dokternya karena penjelasannya itu bener-bener detail banget. Nah di Halo Bumil ataupun di Halomed ini jadwal USG-nya tuh dari Senin sampai hari Minggu dokternya ada teman-teman. Jadi kalian bisa minta langsung ke adminnya untuk jadwal-jadwal dokternya yang lagi jaga di hari Senin sampai Minggu. Dan juga untuk waktunya mereka tuh tersedia pagi, siang, dan sore. Jadi tuh kita nggak was-was gitu loh kalau sewaktu-waktu kita tiba-tiba mau USG dadakan gitu. Cuma memang dokter yang berjaga itu beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dokter favorit, ya udah lebih baik di hari yang dokter itu jaga aja. Kayak aku gini, aku biasanya USG hari Rabu kalau nggak hari Jumat, karena itu adalah dokter-dokter yang biasanya periksa kehamilan aku selama ini. Enaknya juga di Halomed ataupun Halo Bumil ini, jadi kan aku daftarnya itu untuk yang 4D nih teman-teman. Karena kehamilan aku udah 36 minggu dan dede bayinya tuh nggak akan ngeliatin muka lagi, udah ketutup karena udah ke bawah banget. Jadi kita cukup bayar yang USG 2D aja, yaitu 175.000 tuh teman-teman. Nanti kalau misalnya udah di USG kayak gini, nanti kita bisa sharing ke dokternya apa yang mau ditanyakan. Habis itu langsung dia bayar ke kasir. Untuk pembayaran di Halo Bumil ataupun Halomed ini, pembayarannya menggunakan debit ataupun transfer, jadi nggak bisa menggunakan uang tunai. Dan biasanya kalau ada stok susu ataupun juga stok jus gitu, mereka tuh biasanya ngasih gitu loh teman-teman. Cuma kalau lagi nggak ada stoknya, ya nggak dikasih kayak gitu. Nah kebetulan hari ini aku nggak dapat stok susu ataupun stok jusnya, jadi aku nggak bisa lihat ini ke kalian. Dan ini udah selesai, semoga info yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Siapa tahu video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.